Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan serta mempraktikkan cara pembuatan makalah di mana kami berfokus pada aturan penulisan makalah. Langsung saja, sebelum membuat makalah, kita harus menentukan size atau ukuran kertas dari file atau dokumen yang akan kita buat. Kita masuk ke menu layout. Untuk makalah, kita harus mengubah size atau ukuran kertas makalah menjadi A4. Di sini banyak pilihan untuk ukuran kertas. Karena kita ingin membuat makalah, kita harus mengubah ukuran size-nya menjadi A4. Selanjutnya, kita akan mengatur ukuran margin dari kertas. Untuk makalah sendiri, kita memiliki dua margin, di mana margin cover dan margin isi dari makalah yang kita akan buat. Untuk mengubah margin yang kita inginkan, kita bisa mengklik ini, margin. Lalu, jika ukuran margin yang kita inginkan tidak ada di sini, kita dapat mengcustom sendiri ukuran margin yang kita inginkan. Kita bisa mengklik ini, custom margin, lalu ubah margin yang kita inginkan, di mana untuk cover diubah menjadi topnya 4, leafnya 4, bottomnya 3, right-nya juga 3. Lalu tekan OK. Selanjutnya, untuk aturan penulisan pada makalah yang akan kita buat, kita masuk ke menu Home. Style tulisannya kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk ukuran tulisannya kita ubah menjadi 14. Karena kita akan membuat cover, untuk tulisannya semuanya di bold atau ditebalkan, dan tulisannya harus berada di tengah. Urutan isi pada cover kita dapat mengisi dengan urutan seperti ini. Untuk yang pertama, judul dari makalah, lalu nama dosen, setelahnya gambar atau logo universitas, lalu nama kelompok serta anggota, lalu prodi, jurusan, fakultas, universitas, untuk universitasnya di bawah, universitas, dan tahun makalah dibuat. Misal di sini saya taruh 2020. Seperti ini urutan untuk cover. Setelah ini saya akan menampilkan bagaimana cover yang sebenarnya. Oke. Nah, di sini sudah ada tampilan cover dari salah satu makalah yang kami ambil. Cover ini memakai margin yang telah kita tentukan serta ukuran isi yang telah kita tentukan sebelumnya. Oke. Di sini untuk logo kita memakai aturan gambarnya itu yang seperti ini, di mana logonya berada di tengah di antara tulisan, yaitu top and bottom. Nih, kita bisa lihat. Lalu, untuk tulisan nama anggota, agar kita ingin lebih rapi, kita bisa memakai tabel. Tapi, tabel yang kita berikan atau kita tampilkan di sini bukan tabel yang beserta garisnya.
Dimana untuk mengubah garisnya sendiri kita bisa masuk ke tabel design, ubah bordersnya di sini menjadi no border. Jika kita memakai all border, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi kita tidak memakai all border, kita tidak ingin menampilkan tabel yang kita buat atau garis pada tabel yang kita buat, kita bisa menekan menu no border. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan masuk ke bagian isi makalah, atau setelah ini adalah kata pengantar. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi makalah. Sebelum kita melanjutkan, kita harus mengubah dulu marginnya. Balik ke menu layout, margin. Margin untuk isi makalah, kita harus mengubah topnya 3, leftnya 4, bottomnya 3, dan rightnya juga 3. Nah, lalu balik ke menu home, ubah ukurannya menjadi 12. Untuk di makalah, setiap judul harus berada di tengah. Ini kata pengantar. Ini maaf, kita ubah menjadi 12. Jadi 12. Lalu untuk bagian isi bawah kita memakai Just TV atau kita bisa tekan Ctrl J. Untuk tampilannya akan kami tampilkan. Nah, tampilan pada kata pengantar akan seperti ini. Lalu di sini ada tulisan tanggal serta kelompok. Agar tulisan ini dapat berada di bagian kanan, kita bisa mengubahnya di sini. Nih. Oke, selanjutnya adalah bagian daftar isi. Nah, di bagian daftar isi, ini adalah hal yang paling penting untuk membuat makalah. Bisa dilihat bagian ini di daftar isi ada angka-angka ataupun halaman yang berbeda. Kata pengantar dalam daftar isi, di sini mereka memakai angka Romawi, sedangkan untuk bagian bab seterusnya itu memakai angka biasa. Agar makalah kita dapat diubah angkanya seperti ini, cara yang pertama harus kita ketahui adalah untuk membuat tampilan kertas seperti ini, nomor kertas seperti ini, tekan 2 kali di bagian bawah, lalu akan menampilkan menu header footer. Kita masuk ke bagian page number. Di bagian page number ini akan tertampilkan ada menu bottom of page. Di sini kita pilih bagian plain number 2, lalu tekan lagi page number, pilih format page numbernya menjadi format page number Romawi seperti ini. Sini Romawi, dimulai dari angka 1. Oke. Baik, agar tampilan kertas kita dapat berbeda untuk numbernya, di sini Romawi dan di sini ada angka biasa. Yang pertama, untuk di kertas pertama kita perlu masuk ke menu layout, lalu ke menu break. Di sini ada bagian di section breaks, ada tulisan next page. Kita tekan menu next page, maka otomatis kertasnya akan 01. Lalu baru kita mengubah. Di sini tekan 2 kali. Maaf, di sini tekan 2 kali. Ubah page numbernya menjadi format page numbernya
menjadi angka biasa 1, 2, 3, di start dari angka 1. Oke, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Close. Di sini Romawi dan di sini angka biasa. Agar tampilan daftar isi dapat seperti ini, yang pertama, untuk bagian setiap bab diubah menjadi heading 1 dan subbab diubah menjadi heading 2. Berikut ini akan saya tampilkan. Seperti ini. Bagian kata pengantar, kita klik, kita ubah menjadi heading 1. Agar tampilannya tidak berubah, untuk yang pertama kali, kita klik kanan, lalu update heading 1 to match selection. Untuk setiap bab, kita ubah menjadi heading 1. Untuk seterusnya, kita tidak perlu lagi menekan klik kanan. Nah, judul heading 1. Selanjutnya, untuk setiap subbab, kita ubah dia menjadi heading 2 agar tampilannya tidak berubah menjadi warna biru. Kita klik kanan terlebih dahulu, lalu update heading to match selection. Maka tampilannya tidak akan berubah. Untuk melihat susunan dari daftar isi yang kita buat, kita bisa menekan Ctrl F pada keyboard, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya, agar daftar isi kita dapat ditampilkan, kita masuk ke menu References, Table of Contents. Kita memakai contents yang pertama, Automatic Table 1. Nah, tampilannya otomatis langsung seperti ini. Jika pada makalah kita ingin kita lihat bagaimana daftar isinya, saya akan tampilkan. Saya akan menghapus terlebih dahulu ini. Ya, oke, kita hapus. Kita kembali masuk ke menu References, Table of Contents. Kita memakai Contents Automatic Table 1. Maka otomatis akan muncul daftar isi seperti ini. Baiklah teman-teman, sekian video penampilan dan praktik dari aturan penulisan makalah dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Maka sekian dari kami. Selamat pagi.